Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Rido bersama channel Rimat Uhuy. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat sepatu fans teman-teman agar tetap awet, kinclong dan bersih ya teman-teman ya. Pasti teman-teman mau dong sepatu tetap bersih, kinclong dan enak dilihat sama orang-orang. Pas dipakai tuh, mas sepatunya keren banget gitu ya kan. Nah teman-teman, saya punya tips ya teman-teman ya. Jadi cara merawat sepatu fans yang baik dan benar adalah tips pertama, cuci sepatu teman-teman ya, sepatu fansnya secara berkala teman-teman ya. Jadi agar sepatu tetap bersih dan kinclong, nah teman-teman rutin deh nyuci sepatunya supaya kinclong dan bersih teman-teman, dan biar awet juga teman-teman sepatunya ya. Dan kedua, keringkan sepatunya dengan benar teman-teman. Maksudnya gimana sih cara ngeringin sepatu dengan benar? Nah, cara ngeringin sepatu dengan benar, setelah teman-teman mencuci sepatu fans, nah kan dia masih basah posisinya ya sepatunya ya. Nah, pada saat masih basah setelah dicuci, jangan langsung dijemur ke sinar matahari langsung ya, jangan terpapar sepatunya teman-teman. Jadi langkah yang baik yaitu biarkan sepatunya itu dikeringkan, dikenain angin teman-teman. Jadi dikenain angin beberapa menit. Nah, ketika sepatunya sudah kering, boleh teman-teman jemur di bawah sinar matahari hanya beberapa saat aja ya, untuk memastikan agar sepatunya kering teman-teman. Setelah itu untuk pencucian sepatu fans, hindari menggunakan mesin cuci teman-teman. Kenapa? Karena pada saat teman-teman mencuci sepatu fansnya di dalam mesin cuci itu tidak disarankan. Kenapa? Karena mesin cuci itu kan muter ya. Nah, dikhawatirkan jahitan atau lem-lem yang ada di sepatu fans ini rusak ya teman-teman. Jadi hindari menggunakan mesin cuci teman-teman ya. Nah, teman-teman rutin juga nih, apabila sepatu teman-teman berdebu, nah rutin dibersihkan ya. Ada pembersih khusus atau teman-teman bisa menggunakan sikat-sikat ya, bisa sikat gigi yang halus atau sikat sepatu khusus yang halus ya teman-teman. Ya, terus tipsnya yang kelima, selalu gunakan kaos kaki teman-teman apabila ingin menggunakan sepatu fans biar lebih awet. Kenapa? Karena pada saat teman-teman menggunakan sepatu fans tanpa menggunakan kaos kaki, apabila kaki teman-teman berkeringat, itu kan bisa lembab di dalamnya ya. Dan bagian insole-nya ini ketika teman-teman tidak menggunakan kaos kaki ya, itu dapat lama-kelamaan tercoak teman-teman. Jadi tercoak itu bolong ya. Jadi pertama, manfaat dari menggunakan kaos kaki itu ya, menjaga kebersihan sepatu, insole itu lebih awet ya, jadi lebih bersih. Kedua, tidak berbau ya. Biasanya kaos kaki itu kan mau kaki bersih ataupun tidak, lama-kelamaan akan menghasilkan bau yang tidak sedap ya teman-teman. Terus ketiga, keempat, agar insole teman-teman sepatu fans ini lebih awet ya, tidak bolong atau tidak bercok ya teman-teman ya. Lalu simpan sepatu ya, ini yang keenam, simpan sepatu di dalam kotaknya teman-teman ya. Nah, di dalam kotaknya itu juga harus teman-teman pastikan memiliki silika atau pengawet ya. Jadi fungsinya silika ini menyerap air agar sepatunya tidak lembab teman-teman ya, pastikan ya. Atau kalau misalnya teman-teman memang di dalam sepatu tidak memiliki silika atau pengawet, baiknya sih ditaruh di luar di luar dus sepatu agar sepatunya tidak oksidasi atau kekurangan udara ya. Itu ketujuh, hindari menyimpan sepatu di tempat yang lembab ya. Jadi teman-teman kalau menyimpan sepatu fansnya jangan di tempat yang lembab teman-teman ya, karena bisa menyebabkan sepatunya itu berjamur atau berkerak teman-teman. Jadi tidak disarankan menyimpan sepatu di tempat yang lembab ya. Terus pada saat mau melakukan pencucian sepatu fans, tidak disarankan teman-teman merendam sepatunya ya. Jadi sepatu fansnya itu jangan direndam di dalam air teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kan bagian samping-samping ini kan menggunakan lem ya. Nah, kalau teman-teman rendam sepatunya secara keseluruhan, itu dikhawatirkan lemnya sudah tidak merapat seperti semula teman-teman. Jadi cukup teman-teman basahi menggunakan ini ya, lap basah ya. Jadi saya juga menyarankan teman-teman untuk bahan yang sweat kayak gini ya, bahan sweat kayak gini teman-teman jangan langsung dikenain air. Baiknya teman-teman itu basahin dulu lapnya. Nah, terus jangan pakai deterjen teman-teman. Jadi cukup pakai sampo atau sabun mandi ya yang cair ya. Nah, teman-teman usap di lapnya sekalian dicampur sama air. Setelah itu baru teman-teman dibilas ke bagian sweatnya ya. Nah, untuk bagian kanvas, ini kan bagian kanvas juga sama ya, melakukan perawatannya seperti yang sama. Cuman kalau kanvas dengan sweat itu lebih rentan yang sweat, karena sweat ini menyerap air ya teman-teman. Jadi dikhawatirkan meninggalkan sisa-sisa sabun atau busa ya.
Nah, maka dari itu baiknya jangan langsung disiram ke bagian sepatunya, jadi langsung dilap, lapnya ini basahkan dan dikasih air atau sampo, dikasih sabun cair yang buat mandi atau sampo baru teman-teman lap ya. Itu untuk yang ketujuh ya teman-teman. Lalu yang ke-8 ya, oh ini yang ke-9 ya, lepas tali sepatu. Jadi pada saat dicuci, lepas tali sepatunya teman-teman. Kenapa sih tali sepatunya dilepas? Karena agar teman-teman pada saat mencuci sepatu di lubang-lubang ini bersih maksimal teman-teman. Jadi yang ada di sela-sela tali ini bisa ikut bersih juga pada saat dicuci ya teman-teman ya, untuk pencucian sepatu fansnya ya. Nah ini yang terakhir ya teman-teman, jangan gunakan pengering mesin cuci. Kan teman-teman misalkan habis cuci nih, oh sepatunya masih basah gitu ya, kelamaan nih kalau dijemur keringnya, langsung aja deh dimasukin ke pengering mesin cuci. Itu tidak disarankan teman-teman, karena sama halnya sama dimasukin ke mesin cuci ya, itu dapat merusak bagian-bagian sepatunya ya teman-teman ya, jahitannya, lem-lemnya. Itu tidak disarankan melakukan pencuciannya menggunakan mesin pengering atau mesin cuci teman-teman ya. Baiknya dicuci secara manual atau dibilas dengan tangan ya, menggunakan lap basah, dan jangan menggunakan deterjen, menggunakan sabun cair atau sampo mandi ya teman-teman ya. Oke, itu beberapa tips dari saya ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa tips lagi yang belum saya sampaikan, cuman itu saya sampaikan untuk tips-tips yang sangat penting untuk dianjurkan buat teman-teman cara merawat sepatu fansnya ya. Pastikan enak dong teman-teman, sepatu fans tetap bersih, berkilau, terus enaklah dipandang sama mata ya. Terus juga teman-teman makinnya jadi nyaman, menjadi pede gitu kalau mau jalan sama pasangan ya. Ya cukup sekian teman-teman ya, beberapa tips cara merawat sepatu fans dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata ya. Makasih teman-teman udah mau ngikutin video saya. Jangan lupa teman-teman di like ya, di share ke teman-temannya biar teman-temannya bisa tahu nih cara merawat sepatu fansnya ya kan, biar bisa berguna, bermanfaat mungkin ke keluarganya, ke teman-temannya, ke adik-adiknya ya. Terus jangan lupa ya tetap beli sepatu fans ya teman-teman, karena fans itu simple, harganya juga nggak terlalu mahal ya, masih ya bersahabat lah sama kantong ya. Oke, makasih banyak ya teman-teman, ikutin terus ya video saya teman-teman ya. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Makasih banyak teman-teman udah mengikuti video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman ya. Saya akhiri video ini teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman. Bersama Rido Andrian Putra dengan Rimat Uhuy.